Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Suami mampu tapi tidak memberikan nafkah. Menikah. Yang namanya orang menikah tujuannya sakinah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Pernikahan, kata Allah, tujuan pernikahan adalah sakinah, ketenang-tenteram. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Rumah tangga yang sakinah diberikan oleh Allah perasaan kasih dan sayang. Ini tanda bagi orang yang mau berpikir. Kalau kita normal artinya, Masya Allah, masuk dalam lingkup rumah tangga, baik suami maupun istri pengen tenang dan tentram. Iya apa iya? Bagaimana rumah tangga yang tenang, yang tentram, yang diberikan oleh Allah perasaan kasih sayang? Kalau seandainya dalam masalah keluarga tadi suami melaksanakan kewajiban buat istrinya, istri mendapatkan hak, istri melaksanakan kewajiban kepada suaminya, suami mendapatkan hak dari istrinya. Ini yang akan mendapatkan rumah tangga yang tenang, yang tentram. Sebagaimana tujuan pertama pernikahan kita. Maaf, mana yang tenang dan tentram? Suami punya kewajiban kepada istrinya memberikan nafkah lahir, nafkah batin, mencukupi kebutuhannya, rumah, pakaian, makanan, ketenangan, kesehatan, kedamaian, pendidikan. Itu yang diwajibkan oleh Allah buat para suami kepada istri mereka. Istri mereka mendapatkannya, mendapatkan ketenangan lahir, ketenangan batin, ada rumah tempat bernaung, makanan cukup, pakaian cukup, kesehatan juga dijaga, pendidikan juga ada. Ini yang diwajibkan oleh Allah buat para suami agar mereka melindungi istri-istri mereka sebagai kepala keluarga. Suami yang kaya, duitnya banyak, wajib memberikan uang kepada istri sesuai dengan kemampuan dia. Anda lihat Al-Baqarah 233. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Suami wajib berikan apakah kepada istrinya sesuai dengan kemampuan yang ada. Kalau suami kaya, dengan kekayaan itu yang berikan istrinya. Kalau suami hidupnya sedang-sedang, dengan sedang-sedang itulah berikan apakah istrinya. Ternyata suaminya, maaf dalam tanda kutip, miskin sesuai dengan kemampuan yang ada. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sekarang kalau seorang suami kaya, duitnya banyak, ngasih istrinya sedikit, suami zolim. Zolim adalah orang yang kafir. Artinya dia tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala keluarga, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya suami tadi. Maka dia dosa besar karena dia tidak bertanggung jawab. Rasul bersabda, bukanlah laki-laki yang jantan dan bijaksana kalau dia berikan apakah buat dirinya dengan layak, sementara buat anak istrinya dengan pelit. Dia bukan laki-laki yang gagah dan bijaksana. Hadis Nabi yang lain mengatakan, ketika seorang meninggal dunia, yang pertama dinilai oleh Allah di seorang manusia, ditimbang dalam mizannya Allah pada hari kiamat nanti, yaitu nafkah yang suami berikan kepada istri-istri mereka. Kalau istri bekerja silahkan. Yang jangan lupa kalau kita istri bekerja, hasilnya mutlak milik kita. Suami tidak ada hak bertanya untuk apa, dari mana. Mutlak milik kita. Walaupun memang tidak ada hak suami bertanya, saya yakin kita manusia normal sebagai istri pasti akan berbagi buat suami. Sekali-kali diajak makan untuk keluarga, berbagi buat pakaian anak-anak, saya yakin karena kita manusia normal. Tapi seandainya seorang suami tidak memberikan apakah kepada istrinya, padahal dia gagah perkasa, duitnya ada tapi pelit, istri boleh mengambil uang suami, tidak berdosa. Contoh di zaman Rasulullah, ada seorang ibu yang bernama Ibu Hindun. Ibu Hindun ini suaminya namanya Pak Sofyan, orang kaya raya. Rasul bersabda, Pak Sofyan ini orang sangat dermawan, kemana-mana dia nyumbang. Istrinya bilang, ya Rasulullah, itu buat orang lain, sementara suamiku buat diriku dan anak-anakku sangat pelit luar biasa. Ibu Hindun bilang, saya sekali-kali ngambil uang suami saya tanpa dia tahu. Berdosakah saya? Rasul mengatakan, Anda tidak berdosa asal ngambil cukup buat kebutuhan rumah tangga.
Artinya istri yang suaminya pelit, tidak pernah memberikan nafkah, padahal dia orang kaya, dia orang mampu. Rasul menyatakan kita para istri boleh ngambil uang suami tanpa diizinkan pun tidak berdosa, karena nafkah keluarga kewajiban suami. Kalau suami memberikan nafkah anak istrinya, itu nafkah wajib, kewajiban. Kalau kita istri yang bekerja, kemudian kita istri memberikan nafkah kepada suaminya, kepada anak-anaknya, itu nilainya sedekah. Kalau suami kita sakitan, bengek melulu, terkapar, nggak bisa kerja, tidak punya penghasilan, kita istri yang nyari duit boleh asal istrinya rela. Berbagi ini buat kehidupan kita. Emang sudah waktunya. Yang salah mana? Suami gagah perkasa, sehat walafiat, segar bugar, harusnya dia bisa bekerja, tapi malas berleha-leha. Bahkan maaf dalam tanda kutip, kadang-kadang suami yang merasa seperti ini menekan istrinya, minta itulah minta ini kepada istrinya, dia dosa besar. Biasanya secara kejiwaan suami ini akan menyalahkan istrinya. Minta duit, bagus kamu ada yang mau nikahin, coba kalau bukan saya nikahin kamu, belum tentu yang lain mau. Ditekan istri sedemikian rupa secara kejiwaan, maksudnya biar istrinya takut dengan suaminya, khawatir ditinggalkan, sehingga istri nurut dengan suaminya. Ini suami dosa, karena tidak ada ketenang-tentraman sesuai dengan harapan sebuah rumah tangga. Apalagi kalau suami minta macam-macam, masya Allah, dosa besar. Karena bukannya dia memberikan nafkah, bahkan dia yang menyusahkan istrinya. Oleh karena itu, kalau seandainya suami Anda sehat walafiat, seger bugar, tidak memberikan nafkah, dia dosa. Kembali kepada kita, rela nggak diperlakukan begitu? Kalau rela terusin, kalau tidak rela terserah Anda. Anda yang punya pilihan akan kemana melangkah rumah tangga Anda daripada Anda menderita batin.